Meski kesal, tapi akhirnya Stella memilih untuk menuruti ucapan pria itu. Sekarang dia sedang menyiapkan air panas ke dalam bathtub. Dia termenung, duduk di pinggir bathtub, memikirkan banyak sekali masalah yang sedang dia hadapi. Tentang kesehatan ibu, juga kontrak sialan yang sudah ditandatangani. Tapi omong-omong, dia lupa menanyakan sesuatu pada Saka. Berapa lama panjang kontrak antara mereka berlanjut? Sialnya, sebelum dia bertanya pun, tatapan Saka sudah sangat tajam padanya, seolah ingin menelan dia hidup-hidup. Sepertinya Stella butuh waktu untuk mengenal pria itu. Tapi apa diperbolehkan? Mengingat hubungan mereka tidak lebih dari sekedar pekerjaan yang saling menguntungkan. Saka butuh tempat untuk melampiaskan nafsunya, sedangkan Stella butuh uang untuk biaya operasi dan pengobatan ibunya. Stella terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri sampai dia tidak menyadari jika air di bathtub sudah penuh dan tumpah. Dia juga tidak menyadari jika sejak tadi Saka memperhatikannya. Pria itu berdiri di bingkai pintu dan bersandar di sana, dengan kedua tangan yang bersedekap di depan dada. Saka sengaja tidak mengejutkan Stella. Dia hanya ingin melihat sampai mana wanita itu terus melamun. Sampai akhirnya ketika air menyentuh kaki Stella, dia langsung tersadar dan terkejut. Astaga! Panik Stella ketika melihat bathtub yang sudah penuh sampai airnya tumpah membasahi lantai. Stella bodoh, kenapa melamun sih? Dia berdiri dan langsung menghentikan aliran air. Kalau sampai Tuan Saka tahu, habis nyawamu. Sambungnya lagi yang masih menyalahkan dirinya sendiri. Dia bisa mencekikmu nanti. Tolonglah, jangan ceroboh lagi. Kalau sampai barang-barang itu rusak bagaimana? Dia terus mengomeli dirinya, merapikan beberapa barang yang terkena air, sedangkan Saka sudah senyum-senyum sendiri. Ternyata wanita polos Stella lucu juga kalau sedang ngedumel sendiri. Bahkan sampai mengumpat pada dirinya sendiri. Ingat ucapan Tuan Bran Stella, harus teliti, jangan ceroboh, dan harus membiasakan diri tempat ini, jangan cari masalah. Stella kesal sendiri, dia benar-benar ingin memaki dirinya lebih tajam lagi. Setelah selesai mengeringkan lantai yang basah, Stella menggantungkan pel karet di benda yang menempel di tembok. Setelah menarik nafasnya dengan pelan, lalu dia berbalik hendak memberitahu Tuan Saka jika pekerjaannya sudah selesai. Namun tepat setelah seluruh tubuhnya berbalik, dia dikejutkan dengan pria itu yang berdiri tepat di bingkai pintu. Tuan, gumam Stella yang terlihat panik. Dia benar-benar takut saat menyadari pria itu berada di sana. Apa dia melihat kecerobohan yang dia lakukan? Astaga, Saka akan benar-benar menggantungnya nanti. Tuan, saya minta maaf, tadi terlalu ceroboh. Tapi saya sudah mengeringkan lantainya, ucap Stella dengan cepat berharap Saka mau mendengarkannya kali ini. Stella semakin panik, wajahnya yang polos terlalu begitu pucat. Bahkan rasanya dia ingin kabur dari hadapan dia itu sekarang juga. Saya minta maaf Tuan, dia menunduk penuh ketakutan, kedua tangannya saling bertautan di antara pahanya. Kepalanya sudah menerka kemungkinan terburuk, apalagi ketika menyadari jika pria itu semakin mendekati dia. Sekejur tubuh Stella mendadak bergetar. Dia seperti memiliki sebuah ketakutan saat diberi tatapan tajam seperti itu. Di tengah ketakutannya, Stella mendapati sepasang kaki pria itu berdiri di hadapannya dan detik itu dia merasa pasrah dengan apa yang dilakukan Saka. Namun ketakutannya itu tidak benar-benar terjadi karena tiba-tiba dia merasakan jari telunjuk pria itu mendorong dagunya ke atas. Seketika tubuh Stella membeku di tempat saat dia menyadari tatapannya bertemu dengan pria itu. Jantungnya berdegup cepat saat Stella fokus pada netra berwarna biru itu. Bukan karena dia jatuh cinta, hanya saja dia terlalu takut dengan tindakan Saka selanjutnya. Apalagi perlakuannya kali ini terkesan seperti seorang psikopat. Tatapan genit itu memang tidak akan pernah hilang. Entah merupakan ciri khas seorang Saka, Stella sendiri tidak tahu. Cukup lama mereka saling tatap seperti itu, bahkan rasanya Stella sudah hampir menghabiskan saliva. Karena dia terus-menerus meneguk air liurnya sendiri. Tiba-tiba tangan pria itu berubah menjadi mengusap pipi Stella, mengelus dengan pelan layaknya perlakukan kain sutra. Temani saya mandi. Hah? Stella mendadak panik, bahkan kedua kelopak matanya kini melebar sempurna. Kamu menolak? Tanya Saka yang sudah memicingkan mata, menunggu jawaban dari Stella. Dan jika benar dia mendapat penolakan, maka lihatlah apa yang akan terjadi nanti. Menyadari sorot mata tajam dan menakutkan itu, Stella langsung menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengambil sebuah konsekuensi dari ini. Tidak Tuan, saya tidak menolak, ucapnya dengan cepat, lalu menarik kedua sudut bibirnya dengan paksa.
hingga membentuk senyum yang tidak ikhlas. "Senyummu itu tidak ikhlas, Stella," ucap Saka dengan penuh peringatan. Ini ikhlas, Tuan, ini ikhlas." Stella menjawab dengan cepat, lalu mengubah senyumnya menjadi sangat ikhlas. Dia membuang semua ketakutannya saat itu juga. "Bagus," ucap Saka lalu melangkah untuk memasuki ruangan bathtub. Stella menarik nafas dengan lega karena Saka mempercayainya. Namun detik kemudian pria itu menarik tangannya ke arah belakang. Tepat di samping bathtub, Saka melepaskan tangan wanita itu. Lalu dia mengambil sebuah botol lalu meneteskan liquid bubble foam ke dalam air, lalu mengaduknya hingga berbusa. "Lakukan ini ketika saya ingin mandi air hangat." "Baik, Tuan," jawab Stella dengan cepat. Sebenarnya dia ini partner di atas ranjang atau pembantu sih. Namun lagi-lagi Stella tidak berani untuk menanyakan hal itu dan memilih untuk diam serta menurut. Setelah menuangkan liquid foam, Saka mengambil botol kecil dari rak di samping bathtub. Dia juga meneteskan benda itu ke dalam air yang merupakan oil aromaterapi. Ritual sebelum mandi sudah selesai, lalu dia melangkahkan kakinya untuk memasuki bathtub dan hanya memakai celana boxer saja. "Pintar juga," gumam pria itu dalam hati ketika suhu air begitu pas di kulitnya. Saka duduk di dalam bathtub yang sudah dipenuhi bubble foam. Rasanya benar-benar menenangkan, apalagi ketika mencium aroma terapi berbau chamomile yang benar-benar mampu merilekskan pikirannya. Saka mendesah pelan sambil memejamkan mata. Dia menghirup aroma yang bisa menenangkan pikirannya. Stella sendiri hanya bisa memperhatikan pria itu dengan seksama. Entah apa yang dia lakukan di sana, hanya sebagai penonton untuk melihat Saka mandi. Pekerjaan macam apa ini? Kenapa diam saja? Stella spontan terkejut. Dia gelagapan dan mendapati Saka menatapnya dengan seksama. Memangnya apa yang harus dia lakukan? "Kemari." Jadi maksud Saka mereka akan mandi bersama. Stella meneguk salivanya dengan kasar dan detik kemudian dia melihat tangan Saka terulur ke arahnya. "Lepaskan semuanya." Saka menganggukkan kepala menunggu reaksi Stella seperti apa. Dia menolak atau malah menurutinya. Dan seperti yang diharapkan, wanita itu menanggalkan kaos dan juga celananya. Meski terlihat malu-malu, dia harus melakukannya. Stella terus menunduk. Dia merasa gugup dan takut saat tatapan Saka tidak sekalipun beralih darinya. Bahkan kini sorot mata pria itu sudah terlihat berbeda. Seperti biasanya dipenuhi nafsu dan hasrat. "Ayo kita mulai," bisik pria itu dengan pelan seperti sebuah hipnotis yang tidak akan bisa mendapat penolakan dari Stella. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.